Halo semuanya, sekarang kita masuk bagian sesi 2. Sesi 2 ya. Nah, di sini ada sesi 2 part 1. Nah, kita akan bahas dari soal nomor 1. Baru-baru ini dikabarkan bahwa krisis yang terjadi menyebabkan jumlah penjualan mobil sedan tahun ini turun 10% dari jumlah tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah penjualan minibus turun 80 unit. Ini berarti, nah kalau misalnya itu sedan itu turunnya adalah 10%. Nah, kalau misalnya kita misalkan sedan itu ada 200, berarti turunnya itu adalah 200 dikali 10 per 100, ya kan? Coret berarti turunnya 20 unit. Nah, berarti sedan itu turunnya 20 unit. Sedangkan sedangkan jumlah penjualan minibus itu turunnya 85 unit. Nah, berarti kan lebih besar penurunan dari minibus kan? Nah, jadi berarti jawabannya di sini yang cocok adalah kalau A, jika penjualan mobil sedan turun 100, penjualan mobil enggak lah, dia ini kan lebih besar gitu. Nah, berarti jawaban yang tepat itu adalah yang D ya. Jika penjualan mobil sedan tahun lalu 200 unit, maka jumlah penurunan penjualan mobil sedan lebih sedikit daripada minibus. Karena kan kalau misalnya dianggap dia 200, turunnya kan hanya 50%, sedangkan minibus 85. Berarti kan lebih banyak penurunan minibus. Jadi makanya jawabannya adalah yang D. Berarti yang lain itu jawabannya salah ya. Nomor 2, dalam sebuah koran diberitakan bahwa beberapa hari yang lalu 500-an buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR menuntut perbaikan upah. Jika berita itu benar, manakah di antara pernyataan berikut yang paling sesuai? Nah, yang A. Jadi kan dalam koran 500 buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR untuk menuntut perbaikan. Nah, jadi kita cek yang A, pernyataan sesuai gitu ya. Yang A, setiap kali menginginkan kenaikan upah, buruh berunjuk rasa. Enggak ya. Ini enggak melambangkan pernyataan yang ada di sini. Yang B, hanya dengan berunjuk rasa upah akan naik. Enggak ya, enggak ada hubungannya. Yang C, buruh berjumlah 520 orang melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR. Ini bisa jadi sih, kita tahan dulu. Satu-satunya tempat berunjuk rasa bagi buruh agar upah naik adalah di sekitar gedung DPR. Enggak ya, kan dia cuman bilangnya di depan gedung DPR, bukan mengindikasikan satu-satunya gitu. Yang E, anggota DPR MPR bertugas membela kepentingan. Enggak ada kaitannya ya. Jadi yang paling berkaitan itu adalah yang C gitu. Jadi buruh berjumlah 520 orang melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR. Jadi ada kaitannya dia berunjuk rasa di gedung DPR. Jadi tidak ada pengalihan atau penambahan, maksudnya tuh pembelokan berita gitu. Tapi kalau misalnya jumlah ini kan faktanya. Jadi ini ada hubungannya dengan pernyataan nomor 2. Oke? Next, nomor 3. Film Bundaku Tersayang memecahkan rekor paling banyak ditonton orang. Bundaku Tersayang paling banyak ditonton. Nah, kita buat di sini ya. Paling banyak ditonton Oscar. Nah, jadi ini sebenarnya udah kita bahas ya di sesi 1 ya, tapi nggak apa-apa. Nah, di sini katanya film Bundaku Tersayang memecahkan rekor paling banyak ditonton orang. Berarti ini ya, Bundaku Tersayang paling banyak ditonton orang. Sementara film Pencuri Hati memperoleh 4 buah piala citra. Berarti Pencuri Hati, apa sih singkatannya? Pencuri yang baik hati, pencuri PYBH aja ya. Kita singkatkan PYBH, itu 4 dapat Oscarnya ya.
Kemudian film Rinduku Terpaut di Awan tidak ditonton sebanyak orang dibandingkan film terdahulu. Berarti Rinduku Terpaut Awan itu lebih sedikit ditonton daripada sebelumnya gitu kan. Tetapi mendapatkan Piala Citra lebih banyak dari Pencuri. Oh, berarti ini RTA ini lebih banyak dari 4 Piala Citranya. Nah, kemudian yang mana merupakan film dokumenter terbaik. Oh, dia terbaik juga nih. Nah, terbaik dokumenter ya. Dokumenter. Berarti ini RTA. Nah, manakah film terbaik berdasarkan Piala Citra? Kalau Piala Citra berarti yang mendapatkan banyak Piala Citra ya. Berarti RTA. Rinduku Terpaut di Awan. Sehingga jawabannya yang A. Oke, paham ya? Nomor 4. Arli ingin nikah sebelum punya rumah. Berarti nikah dulu. Sebelum nikah sebelum punya rumah. Berarti nikah dulu baru punya rumah. Ingin dapat kerja sebelum nikah. Berarti kerja dulu baru nikah gitu kan. Setelah dapat kerja ingin punya usaha. Berarti setelah kerja punya usaha. Nah, ingin punya anak setelah punya rumah. Berarti anak di sini. Nah, ingin menikah setelah punya usaha sambilan. Ingin menikah setelah, oh ya, berarti pas di sini nih kan usaha sambilannya di sini. Dan ingin punya usaha sambilan sebelum punya rumah. Usaha sambilan ini dia kan, berarti di sini juga kan usaha baru punya rumah. Manakah urutan yang tepat? Berarti urutan yang tepat adalah yang K apa tadi? Kerja dulu ya. Berarti kerja dulu ya. Kerja. Nah, mana dapat kerja ini enggak, ini enggak. Nah, berarti yang tidak ada ini kita coret ya. Karena kerja duluan nih, kerja kan. Kerja usaha. Nah, ini enggak. Ini enggak. Berarti jawabannya D. Dapat kerja, usaha, nikah, punya rumah, punya anak. Ya, jadi jawabannya E ya. Nomor 5. Tidak setiap anak sekolah suka berbohong kepada kedua orang tuanya bahwa dia telah mengerjakan PR. Berarti tidak semuanya ya berbohong, tidak semua anak. Berarti ada yang jujur. Berarti ada yang jujur. Nah, Randy seorang anak yang selalu jujur dalam masalah apa saja dan kepada siapapun, kecuali kepada kakeknya. Oh, berarti si Randy jujur. Nah, kecuali pada kakek. Kebohongan Randy tersebut adalah sering mengatakan bahwa kakek masih terlihat muda. Oh, berarti dia sering bilang kakek muda. Maka, nah berarti pernyataan yang mungkin berkaitan adalah kepada pamannya, Randy mengatakan belum mengerjakan PR bila memang belum. Ya, dia jujur kan, yang dia bohong tuh kan hanya ketika dia bilang kakeknya kelihatan lebih muda kan. Nah, berarti berarti ini bisa kita tahan dulu ya. Yang B, hampir tidak pernah Randy membohongi orang tuanya mengenai PR. Dia katanya kecuali. Nah, berarti hampir tidak pernah itu berarti pernah ada sesekali dia pernah bohong kan? Pernah bohong. Nah, dia katanya selalu jujur. Berarti ini enggak. C, Randy hanya pernah membohongi. Nah, enggak pernah ya, dia selalu jujur. Kakek Randy ini enggak. Randy sangat disayang orang tuanya karena selalu berkata jujur. Kan enggak ada pernyataan disayang orang tua di sini. Berarti yang paling tepat tuh jawabannya adalah yang A. Kepada pamannya, Randy mengatakan belum mengerjakan PR bila memang belum. Berarti kan artinya dia jujur kan? Kalau dia bilang belum ya belum gitu. Kalau udah ya udah gitu. Yang dia tidak jujur itu adalah dia selalu mengatakan kayaknya mudah ini aja. Kalau terkait PR dia selalu jujur. Mau dia belum mengerjakan atau sudah mengerjakan.